Selamat pagi Bu Heti dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah Lembaga Keuangan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, saya Athanasius Bagas Lintang Mahardika dengan NIM 2022140007, Ketut Rada Mas Kristiani dengan NIM 2022140009, Eduardus Jerry Kurniadi dengan NIM 2022140010, Ignatius Geraldi Suyanto dengan NIM 2022140011, Franciscus Inyoman Sony dengan NIM 2022140012, Sylvester Ade Alvino Angelsen dengan NIM 2022140013, dan yang terakhir Orisantus Adrianda dengan NIM 2022140014. Pertama-tama, kami akan memperlihatkan mind map tentang materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu materi Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Secara garis besar, kami akan membahas 9 subtema yang terdiri dari kesehatan bank, penghimpunan dana dan penyaluran dana, kredit dan jasa bank, pengertian dan sejarah BPR, asas, tujuan dan fungsi BPR, kegiatan usaha BPR, badan hukum dan pendirian BPR, kepemilikan BPR, dan yang terakhir, pembinaan dan pengawasan BPR. Berikut pembahasan kami. Subtema yang pertama yaitu kesehatan bank. Pengertian dari kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi yang pertama, kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri. Kemudian yang kedua, kemampuan mengelola dana. Yang ketiga, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Yang keempat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. Yang kelima, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Selanjutnya adalah aturan kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan hal-hal berikut. Yang pertama, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang kedua, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Yang ketiga, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Kemudian yang keenam, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan, dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Yang terakhir, bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya adalah pelanggaran aturan kesehatan bank. Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat
dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar yang pertama, pemegang saham menambah modal. Yang kedua, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank. Yang ketiga, bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Yang keempat, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Yang kelima, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Yang keenam, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Dan yang terakhir, bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penghimpunan dana dan penggunaan dana. Yang pertama itu ada pengertian penghimpunan dana. Himpunan dana merupakan kegiatan usaha yang utama dari suatu bank, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan, namun akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Selanjutnya ada sumber-sumber dari penghimpunan dana. Yang pertama itu ada dana sendiri, yang kedua ada dana dari deposan, yang terdiri dari giro, deposito berjangka, dan tabungan. Yang ketiga ada dana pinjaman yang terdiri dari call money, pinjaman antar bank, dan kredit likuiditas Bank Indonesia. Dan yang keempat itu ada sumber dana lain, setoran jaminan, dana transfer, surat berharga pasar uang, dan diskonto Bank Indonesia. Lalu ke pengertian penggunaan dana. Nah, dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang telah dihimpun bukanlah dana yang semuanya murah, tetapi sebagian besar adalah dana dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Selanjutnya ada pertimbangan-pertimbangan penggunaan dana. Pertimbangan penggunaan dana itu ada dua, yang pertama itu risiko dan hasil, dan yang kedua itu jangka waktu dan likuiditas. Nah, risiko dan hasil itu, apapun bentuk aset yang dipilih, pengalokasian dana selalu berkaitan dengan aspek risiko dan rate of return dari aset tersebut. Pada dasarnya, bank menginginkan bentuk aset yang berisiko serendah mungkin, namun dapat menghasilkan penerimaan atau rate of return setinggi mungkin. Lalu ada jangka waktu dan likuiditas. Dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank menyangkut berbagai macam jangka waktu pengembaliannya. Bank memerlukan berbagai bentuk aset disesuaikan dengan keperluan kegiatan usahanya. Yang ketiga, kredit dan jasa bank. Pengertian kredit bank. Kredit bank adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jenis kredit atas dasar tujuan penggunaan. Yang pertama ada kredit modal kerja. Kredit yang satu ini biasanya dimanfaatkan sebagai modal kerja atau modal untuk membangun dan mengembangkan usaha. Kredit modal kerja ini bersifat produktif. Artinya, kredit ini diharapkan mampu menciptakan sebuah barang, produk, atau jasa dari kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan untuk membayar tiap angsuran kredit setiap bulannya. Yang kedua ada kredit investasi. Hampir sama dengan kredit modal kerja. Kredit investasi ini juga bersifat produktif, di mana kredit ini dimanfaatkan sebagai bentuk investasi atau penanaman modal untuk menghasilkan keuntungan, namun kredit investasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memberikan keuntungan. Yang ketiga, kredit konsumsi. Kredit konsumsi ini merupakan kredit yang pada dasarnya digunakan untuk keperluan atau kebutuhan yang sifatnya pribadi. Jenis-jenis jasa bank. Yang pertama, ATM. ATM adalah mesin otomatis atau milik pihak bank yang mengeluarkan sejumlah uang tunai dengan cara tertentu, misalnya dengan menekan sejumlah angka berupa nomor tabungan atau kode tertentu yang sesuai dengan ketentuan pihak bank. Yang kedua, e-banking atau internet banking, yang merupakan layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, dan juga merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank.
Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet, atau smartphone yang terhubung dengan jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank. Yang ketiga, transfer. Transfer adalah salah satu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Dalam arti lain, transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah atau transfer, baik transfer uang keluar atau masuk yang akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik. Artinya, bila satu cabang mendebit, maka cabang lain akan mengkredit. Yang keempat, inkaso. Inkaso adalah layanan bank untuk membayar tagihan untuk surat atau dokumen berharga terhadap pihak ketiga di tempat atau kota lain. Adapun surat berharga yang dapat diproses, ini adalah wesel, cek, giro, kwitansi, dan akseptasi. Yang kelima, letter of credit. LOC atau letter of credit merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seseorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Yang keenam, bank garansi. Bank garansi adalah garansi yang diterbitkan secara tertulis oleh bank dalam bentuk warkat yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji atau wan prestasi. Cara pembayaran dapat diangsur atau tidak diangsur atau non-angsuran. Yang ketujuh, Safe Deposit Box. Safe Deposit Box atau SDB merupakan jasa bank yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya. Jasa Deposit Box juga dikenal dengan nama Safe Locket. Safe Deposit Box atau SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada para nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan 2 buah anak kunci, di mana satu pihak memegang kunci adalah bank dan pihak lainnya adalah nasabah yang menggunakan jasa Safe Deposit Box. Yang kedelapan, cek perjalanan. Cek perjalanan atau traveler request adalah dokumen kertas yang dapat digunakan seperti cek kertas standar dan uang tunai. Cek ini berfungsi saat kamu sebagai wisatawan bepergian membawa uang tunai dalam jumlah besar atau berlibur ke luar negeri agar memudahkan transaksi pembelian kamu, karena tidak semua alat pembayaran negara lain memiliki kartu debit atau kredit yang berlaku dengan milik kita. Yang keempat, pengertian dan sejarah BPR. Pengertian BPR. BPR merupakan singkatan dari Bank Pengkreditan Rakyat, yang memiliki arti bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian sejarah BPR. BPR sudah ada di Indonesia pada abad ke-19. Dibentuk dalam bentuk lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa. Kemudian setelah masa pasca kemerdekaan Indonesia selalu dikembangkan dari tahun ke tahunnya hingga akhirnya pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah di bank yang beroperasional di wilayah hukum Indonesia, termasuk BPR. Sejak saat itu, tingkat keamanan masyarakat untuk menabungkan atau mendepositkan uang di BPR menjadi sama amannya dengan di bank umum selama besaran nilai simpanan dan suku bunga yang diberikan oleh bank sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian memasuki materi yang kelima, yaitu asas, tujuan, dan fungsi BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama yaitu asas BPR, asas demokrasi ekonomi.
dijalankan sesuai pasal 33 UUD 1945 dengan 8 ciri positif dan 3 ciri negatif dari asas demokrasi ekonomi. Nah, dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kenapa dipilihnya asas demokrasi? Karena bertujuan untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan, di mana rakyat boleh terlibat secara langsung dan mempunyai hak peluang ekonomi yang sama. Yang kemudian yaitu tujuan BPR. Tujuan BPR yang pertama yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Yang ketiga yaitu mewujudkan pemerataan layanan perbankan. Yang ketiga yaitu pemerataan kesempatan berusaha. Yang keempat, pemerataan pendapatan. Kemudian fungsi BPR. Fungsi BPR yang pertama yaitu memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Yang kedua yaitu membantu pemerintah kepada masyarakat dalam memahami pola nasional. Yang ketiga yaitu menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. Yang keempat, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal. Materi selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan usaha BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Usaha BPR sendiri meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, di mana keuntungan tersebut diperoleh dari spread effect atau selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan. Nah, berikutnya kegiatan usaha BPR sendiri itu ada 4. Yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, yang kedua, memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumsi. Yang keempat, yang ketiga, kan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, di mana BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga BPR yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan pada prinsip syariah. Nah, yang keempat ada menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. SBI sendiri merupakan sertifikat yang ditawarkan oleh BI kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas. Nah, berikutnya ada usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Yang pertama yaitu menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam kegiatan lalu lintas pembayaran. Yang kedua, ada melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi jual beli uang kertas asing atau money changer sebagai pedagang valuta asing atas izin dari Bank Indonesia. Nah, yang ketiga, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Yang keempat ada melakukan usaha perasuransian. Nah, yang kelima adalah melakukan usaha lain di luar. Oke, pada bab 7 ini saya akan membahas mengenai Badan Hukum dan Pendirian BPR. Oke, untuk mendirikan BPR sendiri,
BPR tersebut minimal berupa perseroan terbatas, koperasi, atau minimal perusahaan daerah. Ketentuan ini tertulis pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/24. Dan selanjutnya, untuk pendirian BPR sendiri diperlukannya proses perizinan, antara lain A. Usaha BPR harus mendapatkan izin dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut dimaksud atau diatur dengan undang-undang tersendiri seperti itu. Selanjutnya, mendapatkan perizinan usaha yang memiliki syarat tentang organisasi dan kepengurusan permodalan, kepemilikan, keahlian dalam bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, persyaratan dan tata cara perizinan BPR ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian, pembukaan kantor cabang BPR hanya dapat dengan izin pemimpin Bank Indonesia sendiri, seperti itu. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, dikarenakan BPR dilarang melakukan kegiatan dalam valuta asing atau transaksi falas, tidak diperbolehkannya mendirikan cabang atau kantor di luar negeri. Oke, selanjutnya yaitu adalah kepemilikan BPR. Syarat untuk mendirikan BPR yaitu syarat untuk kepemilikan BPR sendiri, yaitu pihak-pihak yang dapat memiliki BPR harus memenuhi syarat antara lain sebagai berikut. A. Memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku, memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat, tidak termaksud dalam DTL atau daftar tidak lulus seperti itu yang telah ditentukan oleh OJK. Lalu yang E adalah memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan atau mengulang perbuatan dan atau tidak yang termaksud dalam cakupan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR. Yang selanjutnya yaitu F, tidak memiliki kredit macet dan atau pembiayaan yang macet seperti itu. Yang G, tidak menjadi pengendali, anggota direksi atau anggota dewan komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit macet dan atau pembiayaan macet. Dan yang terakhir adalah tidak pernah dinyatakan pilot atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pilot yang berdasarkan ketetapan pengadilan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan, seperti itu. Oke. Yang ke-9, pembinaan dan pengawasan BPR. Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi yang pertama, pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan tidak terjangkau oleh layanan bantuan oleh Bank Umum. Jadi di sini Bank Indonesia mengawasi bahwa salah satu tugas BPR yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak disupport oleh Bank Umum. Kemudian yang kedua, membantu pemerintah dalam mendidik masyarakat agar memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan. Jadi selain membantu masyarakat, BPR juga memiliki tugas untuk mendidik masyarakat agar mengetahui bahwa dengan menabung di bank dapat membantu dalam pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga, penciptaan pemerataan kesempatan berwirausaha dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan yang pertama, yaitu salah satu tugas BPR adalah membantu masyarakat, baik dalam menabung, membuat usaha, maupun baik usaha UMKM ataupun usaha lainnya. Kemudian kekurangan BPR dalam melakukan fungsi pengawasan. Yang pertama, mengalami kesulitan likuiditas. Masih banyak terjadi kasus di mana BPR tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar kewajiban modal inti ke OJK, sehingga banyak BPR yang melakukan merger, yang di mana hal ini membuat banyak BPR menutup beberapa banknya dan bersatu dengan bank lainnya. Kemudian yang kedua, kurang profesionalnya pengurus dalam menjalankan BPR. Hal ini merupakan penyebab mengapa banyak BPR mengalami masalah karena kurang profesional dalam mempekerjakan karyawan yang ahli dalam bidangnya. Selanjutnya, kami akan memberikan salah satu studi kasus yang berkaitan dengan BPR. Kasus tersebut adalah kasus korupsi BPR di Salatiga. Sebanyak 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi
Bank Pengkreditan Rakyat Salatiga ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin 24 Mei 2021. Ketiga tersangka yang ditahan itu yakni mantan Direktur BPR Salatiga, Dwi Widianto, dan Triandari Retnoadi, serta mantan Kasubag Kredit BPR Salatiga, Sunarti. Prianto, Kepala Kejati Jateng menjelaskan alasan penyidik melakukan penahanan adalah untuk mengantisipasi tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatan, dan merusak barang bukti. Adapun penahanan tiga tersangka ini sudah ditetapkan sejak sepekan lalu. Prianto menambahkan, pengungkapan kasus dugaan korupsi ini merupakan hasil pengembangan dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Salatiga. Kasus korupsi BPR ini diduga terjadi sejak tahun 2008 hingga 2018 yang berasal dari penyimpangan dana nasabah. Pada kurun waktu tersebut, ditemukan penerimaan dan penarikan dana nasabah di luar sistem perbankan BPR Salatiga. Atas perbuatan ketiga tersangka korupsi BPR Salatiga tersebut, terjadi selisih saldo simpanan pada 28 nasabah. Total kerugian dari kasus korupsi ini pun ditafsir mencapai 24,07 miliar rupiah. Kemudian, solusi dan saran. Kita tahu bahwa kasus korupsi bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Seharusnya BPR mengelola uangnya ataupun uang nasabah dengan baik karena para nasabah sudah menaruh kepercayaan di sana. Mungkin hal ini terjadi karena pengawasan terhadap BPR tidak seketat pengawasan yang dilakukan kepada bank umum. Menurut kami, solusi dan saran yang dapat diberikan untuk kasus tersebut adalah memperbaiki manajemennya atau mengevaluasi dan mengawasi para petinggi yang ada di BPR tersebut. Karena seharusnya para petinggi seperti direktur tersebut bisa memberikan contoh yang baik untuk para karyawannya. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada presentasi kami pada kesempatan kali ini. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi, dan sampai jumpa di lain kesempatan.